kasih kepada seluruh panitia, terutama jajaran direksi Rumah Sakit Nur Hidayah dengan timnya yang telah menyiapkan acara ini. Jadi jawaban saya ya yang mengatakan kullu amin wa antum khair, ya kita semua, ya saya, Anda, dan kita semua di tahun ini dan tahun yang akan datang mudah-mudahan selalu dalam kebaikan. Allahumma amin. Saya mau kasih hikmah begini. Saya itu menghafalkan 2 doa andalan. Yang doa ini panjang sekali, tapi saya sangat suka. Dan ternyata doa ini sering dibaca oleh Nabi ketika Nabi dalam keadaan bahasa sekarang itu galau gitu ya. Di era pandemi begini siapa sih yang enggak galau gitu? Ada enggak yang enggak galau? Ya, mestinya ya semuanya galau ya. Begini, teman-teman, yang paling saya rasakan secara pribadi, dan silahkan teman-teman juga merasakan apa enggak, adalah kedekatan kita dengan Quran di bulan Ramadan yang pandemi ini. Ngomong-ngomong, ini keluarga besar NH, ada yang enggak khatam Quran enggak kemarin Ramadan? Sedih kalau enggak khatam. Ada yang enggak khatam? Tolonglah. Ya, yang belum khatam kemarin sampai berapa? Ayo segera dikejar ya sampai khatam. Ada yang bahkan khatam lebih dari 1 kali, alhamdulillah. Tapi setidaknya 1 kali. Begini teman-teman. Pandemi COVID ini, pelajaran yang paling berharga adalah sebetulnya qul huwallahu ahad. Yakni kita menjadi makin yakin tentang kemahakuasaan Allah yang Esa. Karena apa? Karena ternyata ya kekuatan apapun ditembus dan itu seluruh dunia, gitu loh. Nah, sehingga kalau tidak bisa mengantarkan kita kepada memahami qul huwallahu ahad dengan segenap konsekuensinya, maka kita harus introspeksi. Oke. Nah, doa Nabi itu begini doanya. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madhin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Saya artikan dulu ya, ini baru sepenggal. Jadi ketika Nabi itu didera perasaan galau, jadi Nabi juga galau karena persoalan yang menimpa dakwah beliau itu luar biasa berat. Kita mah belum seberapanya. Kemudian Nabi pilih pasrah, terus doanya seperti tadi itu. Ya Allah, aku ini hambamu, anak dari hambamu. Nasiyati biadik, ini loh, tengkokku, artinya yo nasib hidup matiku. Kalau bahasa Jawanya itu dicengkiweng gitu. Jadi ya hidup matiku itu ada di tanganmu. Maldin fiya hukmuk, apa yang telah lalu sebetulnya juga ngikut apa yang telah engkau gariskan. Adlun fiya qada'uk, apa yang ada di hadapan pun hanya menanti ketentuanmu. Masya Allah. Jadi pasrahnya seseorang itu seperti itu harusnya. Semuanya ke Allah. Lah aku ini cuma hamba kok. Anak dari hamba. Jadi betul-betul bukan siapa-siapa. Kemudian diteruskan doanya. As'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsak. Jadi seakan-akan apa ya? Nabi itu dalam kegalauannya itu, nek cara Jawane itu nempuhke gitu, nempuhke kepada Allah. Enggak apa-apa kalau nempuhke kepada Allah, enggak apa-apa. Ya Allah, aku bermohon dengan segenap namamu
yang nama itu engkau sendiri pula yang memberinya. Masya Allah. Ini saya putus sebentar. Teman-teman mestinya punya orang tua toh. Nah, kalau sedang galau juga ataupun sedang ada masalah, terus minta kepada orang tuanya, itu nyebutnya gimana? Saya itu satu rumah itu udah macam-macam disebut abah oleh anak-anak saya. Tapi Ustadz Lacwa disebut Abi, ya enggak? Nah, kalau Mbak Puji nyebutnya apa anak-anaknya? Nah, Dokter Ana mungkin disebut ibu, berarti bapaknya disebut ayah. Ada yang nyebut Abi, ada yang Rama, Simbo, ada yang Bopo, Biung. Nah, artinya apa? Kita nyebut Allah itu dengan nama-nama yang Allah kasih untuk kita. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku sudah menyebut namamu. Ya tentu kalau Allah disebutnya dengan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, dan seterusnya. Kita sebut nama Allah. Jadi hutan itu penting ya, hutan itu penting. Ya silakan. Setiap orang dengan pasangannya, dengan keluarganya nyuruh nyebut ya, disebut. Ada yang kalau suaminya nyebut adik, ada yang suaminya nyebut Yayang, ada yang nyebut Dinda, ada yang nyebut apa? Darling, ada nggak? Darling. Ya, jadi sebutlah nama Allah dengan seluruh nama-nama yang kita sendiri sudah diajari oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, ya. Sebut, Ya Wali, Ya Qawi, Ya Wadud, Ya Walu, dan seterusnya. Sebut. Semuanya disebut. Jadi 99 nama itu bisa untuk doa. Ya, kita bisa menyebutnya. Nah, tapi teman-teman, ternyata ya, saya lanjutkan doanya ya. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Tapi ternyata au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau sudah turunkan di kitab sucimu, au alimtahu ahadan min khalqik, atau nama itu engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau bahkan engkau perbanyak nama itu dalam ilmu-ilmu gaib yang hanya engkau sendiri yang tahu. Nah, teman-teman, sampai di sini saya dredeg betul melihat COVID ini. Karena ya di peristiwa ini tentu berserakan sebetulnya asma-asma Allah yang belum pernah tertulis, dan ini maunya Allah, kita semua harus mendekat ke sana gitu. Jadi jangan dilewatkan, Masya Allah. Sehingga kalau nanti ketemu peristiwa apa, gara-gara COVID, ketemu apalagi, harus diarahkan kepada keesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Nah, seperti itu. Ya, saya ulang sampai di jedanya ya. Saya ulang ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyatik madin fiya hukmuk hadlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alimtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Itu jedanya sampai di situ. Jadi kita ini kalau minta ya muji-muji dulu. Wih, ini Masya Allah, sepanjang yang tadi saya sebut itu adalah puji-pujian kita untuk Allah. Baru kemudian kita minta. Apa yang diminta? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai
penenang hati. Masya Allah. Teman-teman, ingat ya, Islam itu ciri khasnya adalah kedekatan pemeluknya, yakni kaum muslimin kepada Tuhannya, itu adalah kedekatan dia dengan Quran. Ingat, agama manapun di muka bumi ini tidak ada yang punya kitab yang masih otentik seperti halnya Islam. Dan Quran itu satu-satunya benda yang dikecualikan dari menjadi makhluk Allah. Ini saya ulangi, ini penting ini, teman-teman. Gini, seluruh alam ini namanya alam. Ini namanya makhluk Allah. Sehingga selain alam raya ini, yang ada hanyalah Sang Kholik. Kholik itu artinya pencipta. Kemudian selain Kholik berarti makhluk, artinya yang dicipta. Nah, in between antara Sang Kholik dengan makhluk, ini ada yang namanya kalamullah. Itulah Al-Quran. Imam Ahmad dan banyak imam itu dipenjara oleh penguasa saat itu hanya gara-gara Imam Ahmad itu bersikukuh mengatakan Quran itu bukan makhluk, Quran itu kalamullah. Dipenjara. Kenapa? Karena waktu itu penguasa inginnya Quran itu dilemahkan dengan dalih kalau makhluk Allah itu ada kelemahannya, ada kesalahannya. Imam Ahmad tidak. Ya, Quran ini adalah kalamullah. Sehingga beliau dipenjara dan meninggal sampai disiksa dan seterusnya. Tapi di dalam penjara pun beliau tetap menulis kitab yang namanya Musnad Imam Ahmad. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya lanjutkan. Doanya adalah Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai penenang hatiku. Wa nura sodri, dan cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, dan menghalau kegelisahanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilangkan kesedihanku. Masya Allah. Jadi teman-teman, ayo bagi siapapun dari keluarga besar NH, ya, bikinlah masa pandemi ini menjadi kedekatan yang luar biasa terhadap Quran. Ya, pokoknya kalau di antara kalian semua itu dengan Ramadan kemarin dan sampai hari ini Idul Fitri di suasana seperti ini, kok tidak atau belum merasakan tambah kedekatannya dengan Quran, ayo segeralah ya, segeralah. Ya. Syukur kemudian ya muncul kelompok-kelompok misalnya ya saling setor atau saling mengingatkan hafalannya atau saling membangun tekad untuk misalnya one day half juz, misalnya sehari baca setengah juz dan lain-lain. Itu saya kira lebih bagus lagi. Saya ulang secara lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyatik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allimtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri hikmah ini dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsira, dan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.